Apakah kalau kita beramal ingin pahala termasuk ikhlas? Yang ngejanjikan pahala siapa? Allah, ya ikhlas juga. Jadi jangan anggap remeh. Apakah kalau kita beramal karena takut kena musibah, misalkan sedekah supaya penolak bala, yang menjanjikan menolak bala siapa? Ya sudah, amalkan, nggak apa-apa. Pahala itu adalah tanda Allah menyukai. Ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ini hancurnya amal karena suka sekali dengan penilaian orang, pujian, kekaguman, disebut-sebut, diperlakukan spesial. Ini di sini nih. Kalau ini tidak dilatih, habis tuh nggak ada pahalanya. Maka gimana supaya ikhlas? Nah, orang yang tidak bisa ditipu setan itu orang ikhlas. Nah, jadi riadoh pertama di Baitul Quran adalah riadoh meluruskan niat. Ya, kalau ngirim paket kan tidak sibuk paketnya, sibuk alamatnya dulu, ya kan? Tidak sibuk ngirim. Jadi gimana dong niatnya? Sudah, niat saja. Ya Allah, saya berniat membaca Al-Quran, menghafal Quran semata-mata agar Engkau ridho. Selesai. Perkara nanti dapat beasiswa, itu mah bonus ya. Tidak mungkin ngapalin Quran untuk beasiswa. Perkara nanti dapat jodoh, karena calon mertua saya mensyaratkan 30 juz nih. Saya gawat, teman saya udah 29, saya masih 25. Saya harus kebut nih, luar biasa. Dan harus saya halang-halangi dia supaya dia kesusul. Udah hancur ini hadirin. Makanya adik-adik sekalian, latihan pertamanya adalah latihan jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Udahlah, luruskan niat dari awal. Ya Allah, saya niat belajar Quran, semoga Engkau ridho kepada saya. Saya baca setiap huruf, semoga setiap huruf Engkau terima. Jaga adabnya dalam baca Quran. Bolehkah supaya orang tua kita dapat pahala? Boleh, karena itu yang dijanjikan. Apakah kalau kita beramal ingin pahala termasuk ikhlas? Yang ngejanjikan pahala siapa? Allah, ya ikhlas juga. Jadi jangan anggap remeh. Apakah kalau kita beramal karena takut kena musibah, misalkan sedekah supaya penolak bala, yang menjanjikan menolak bala siapa? Ya sudah, amalkan, nggak apa-apa. Pahala itu adalah tanda Allah menyukai. Makin besar pahalanya, makin disukai oleh Allah. Nah, jadi kita tidak tergiur pahalanya aslinya, tergiur ini Allah suka nih. Gitu kan? Gini ya, kalau fokus kita cuma satu, semoga Allah ridho kepada kita, udah selesai hidup ini. Karena yang punya segala-galanya adalah Allah. Yang maha tahu yang terbaik untuk kita siapa? Jawab. Yang menentukan segala-galanya siapa? Pemilik segala-galanya siapa? Allah. Allah, semuanya milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Allah yang menentukan. Kalau Allah ngasih tidak bisa dicegah, ditolak, dihalangi, tidak tertukar, tidak meleset. Kalau Allah tidak ngasih, tidak akan pernah terjadi. Walaupun sejagat ini bergabung, enggak akan. Penguasa itu hanya satu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang mau janji apapun enggak kejadian kalau Allah enggak izinkan. Orang mau ngancam sedunia enggak akan jatuh sehelai rambut pun kalau Allah enggak izinkan. Ini tubuh milik Allah nih, sama semuanya. Kalau Allah tidak izinkan enggak ada luka di sini. Walaupun jatuh rambut satu, izin Allah.
Makanya ini yang termahal, ya. Jelas adik-adik. Jadi yang pertama rojanya yang dibesarkan, harapan Allah menerima, Allah Maha mendengar. Misalkan ini sedang di depan ustadznya, ustadz mendengar kita setoran, Allah Maha mendengar. Ustadz bisa ngantuk, bisa lewat, Allah tidak ada yang terlewat. Ustadz tidak tahu hati kita, Allah tahu hati kita. Malaikat nyatet, udah cukup. Jadi kalau setoran itu sebetulnya yang paling penting Allahnya. Nggak usah pakai tipu-tipuan, pakai licik-licikan. Ya, saya udah berulang-ulang belum berhasil terus. Ya nggak apa-apa. Teman saya sehari ada yang 2 lembar, saya berat sekali. Ya nggak apa-apa. Yang ciptakan otak ini Allah. Bukan masalah banyak hafalan, cepat hafalan. Setiap hurufnya diterima Allah, itu yang paling penting, betul? Karena hadisnya juga begitu. 1 huruf jadi 1 kebaikan dikali 10. Nah, siapa yang menilai itu? Per huruf loh. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu udah 19 tuh. Nah, sudah, jadi nggak usah bersaing satu sama lain. Wah, itu sudah segitu, beda coupling. Otak ini ciptaan Allah, IQ seseorang Allah. Dan jangan menghina. Oh, si itu belet. Itu menghina penciptanya. Kamu lemot. Tahu lemot? Itu loli kan dilemot. Gak boleh. Nah, udah dari pertama itu luruskan niat. Yang kedua, ketika sedang. Apa sih ujian yang pertama? Ya udah, kalau ditanya bagaimana ada programnya apa? Ini Syal Biru ini sebetulnya cobaan dari Allah, ya kan? Wah, ini nih penghafal Quran. Harus betul-betul gimana supaya saya tetap rendah hati. Orang tahu ini Syal Biru penghafal Quran, ya ingat aja apa yang Allah tahu tentang diri kita. Sholat nggak pernah khusyuk, Qurannya juga nggak ngerti, betul tidak? Benar? Matanya juga jelalatan, lihat makanan, pikirannya kacau, yang dibaca belum paham, yang paham belum tentu diamalkan, yang diamalkan belum tentu ikhlas. Jadi cari tahu apa yang Allah tahu tentang kita supaya kita tidak terjebak oleh casing yang kita pakai. Sama juga sekarang misalkan begini, ini ceritanya kan episodenya mah katanya kiai ya sorban, ceramah, didengar, didatengin tamu. Saat yang sama harus selalu dilatih hati ini. Allah tahu sholat subuh saya tadi seperti apa, pikiran seperti apa, dosa seperti apa. Dan saudara tidak tahu, mungkin orang menghormati kita, ya itu sudah ujiannya begitu. Tapi yang dihormati harus sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang kita, bukan tentang casing kita. Jadi jangan mikir, oh saya kiai, saya ulama, saya itu mah bukan itu yang dipikir. Saya Allah tahu, saya berlumur dosa, ilmu sangat sedikit. Yang sedikit juga belum tentu diamalkan, yang diamalkan juga belum tentu ikhlas, perasaan ikhlas juga belum tentu diterima oleh Allah. Terus kita lihat apa yang Allah tahu. Nah, itu cara menghindari supaya tidak ujub dengan casing. 2, ketika sedang beramal. Tadi yang sebelum beramal apa yang dibesarkan? Roja, harapan. Ini Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha dekat, Maha menguasai. Yang kedua, ketika sedang beramal, seimbang antara roja dengan khauf. Jadi aduh, saya ingin diterima. Pada saat yang sama takut juga nih hilang pahalanya.
Apa ujiannya sedang belajar gini? Kan? Kalau dapat jadi ujub, ya lihat yang lain jadi dengki, betul tidak? Ya kan? Cepat jadi ujub, kemudian penyakitnya apa saja? Ria, ingin memamerkan diri supaya orang lain muji, ujub. Alhamdulillah ya, saya tuh nggak tahu gimana ya. Ciri-ciri itu. Saya tuh gitu, langsung diijabah. Pada waktu hujan deras kata saya, tolong dong ya Allah berhentiin. Berhenti. Padahal saya main-main loh doanya. Aduh, ujub. Kamu kan baru daftar, baru belajar. Jangan macam-macam sama saya nih. Saya sudah 5 tahun di sini belum tamat-tamat ya. Itu mau kombinasi antara ujub dan blow on. Jangan ya, jangan sampai ujub. Apalagi kalau dipuji, wah kamu hebat kamu sehari bisa 1 lembar 2 lembar langsung hafal. Sebetulnya saya belum mengerahkan kemampuan yang sesungguhnya. Gagal lagi. Dan Allah mendengar setiap percakapan itu. Percakapan orang yang ujub, ayo dong tingkatkan, semangat. Saya aja kurang semangat 2 lembar. Ujub. Jelek itu langsung itu catat dan mudah. Kan itu maksiat ujub tuh. Dan maksiat itu pasti balik ke kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi itu nanti ada aja nanti kejadian dibuat lupa oleh Allah, dibuat susah ingat. Makanya lagi belajar juga hati-hati. Jangan dengki. Tahu dengki? Apa? SMS. Susah melihat teman hafal, senang melihat teman lupa ya. Hati-hati, orang hafal itu dari Allah. Alhamdulillah, daftar sama-sama, dia sudah 10 juz, kita masih 1,5 juz ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sahabat saya engkau mudahkan. Alhamdulillah, lihat yang lebih lambat lagi, ya Allah engkaulah yang menguatkan. Doakan, bukan kita seneng ada yang lebih lambat dari kita ya. Bertahanlah ya. Zoliman. Udah semuanya hamba Allah. Allah yang bikin otak ini, Allah yang bikin memori, Allah yang bikin hafal. Gak usah. Ingat ya adik-adik, jangankan satu angkatan, seibu sebapa saja beda-beda itu garis takdirnya tuh kan. Ibu bapaknya sama, anak 5 beda itu garisnya tuh. Dan siapa yang paling mulia di antara 5 anak ini? Yang paling bersih hatinya dan paling diterima amalnya. Sudah, bukan perkara gelar, pangkat, jumlah hafalan, enggak ya. Nanti yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang jumpa dengan Allah biqalbin salim. Sedang beramal jangan dengki, jangan ada ujub, jangan ada sombong. Apa bedanya ujub dengan takabur? Kalau ujub tuh terpesona ke diri sendiri. Kalau sombong, kalau ujub tidak perlu ada orang lain. Kalau sombong perlu orang untuk dianggap direndahkan. Tapi sombong tuh biasanya ujub dulu. Seperti iblis, dia merasa dirinya tuh lebih baik. Sehingga ke Nabi Adam dia merendahkan, jatuhlah sombong. Ujub dalam sendiri juga bisa ujub ya. Misalkan sedang tahajud, yang lain istirahat, ujub. Oh ya Allah, terima kasih. Cuma saya, pulaskan aja mereka seluruhnya. Nah ini licik, dia mau soleh sendiri ya. Merasa kagum dengan dirinya, kuat.
ibadah. Jadi dalam sendiri saja itu bisa penyakit hati. Ya, misalkan sedang tadi malam itu ya, itikaf di sini. Ada yang gembira tuh lihat teman-temannya pulas tuh. Sok sing sarare. Ya Allah, tinggal saya yang bangun. Jadi dia merasa pengen soleh sendirian. Justru doakan, siapa tahu yang tidur itu pun sedang mimpi jumpa dengan Rasul, benar? Dan kalau sudah beramal, ini dia. Jadi penyakitnya tuh kalau sudah beramal, ingin orang lain tahu, ingin diakui, ingin dipuji. Dan ingat ya, kecenderungan kalau kita ingin dipuji orang itu cenderungnya kita ingin dinilai lebih dari kenyataan. Jadinya suka ngebohong. Ada yang sudah hafal berapa? Saya sekitar belasan lah. Nah itu ya, nyebut belasan itu kan range-nya luas, dari 11 sampai 19. Kenapa nyebut belasan? Padahal dia baru hampir 11. Kenapa? Udah hafal berapa? Ya belasan lah om. Itu udah ciri tuh, dia pengen di-upgrade. Jadi ingin diakuinya lebih dari yang jarang ingin di-upgrade tuh berat badan ya Bu ya. Ibu beratnya berapa? Ada aja. Nah itu tuh nggak mau ketahuan. Adik-adik, mana yang lebih aman? Orang lain tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Makanya para ulama yang tawadu itu nggak ada cerita saya adalah hafiz Quran. Apakah tidak boleh kita menyebutkan berapa hafalannya? Boleh tidak? Boleh atau ditanya oleh ibu berapa hafalannya, tapi yang jelas ya. Alhamdulillah sudah 12 juz Bu, tapi belum tentu hafal semua kalau dites. Kalau setor sih sudah, cuma kalau dites mungkin banyak. Nah gitu, harus ada kelengkapan ya. Ditanya oleh ustadz sebut, tapi kalau tidak ada yang nanya ya diam wae ya. Dan tidak usah juga kita mendemonstrasikan kalau tidak ada manfaat yang bisa diambil ya. Ini serius nih adik-adik sekalian. Juga enggak nanya tuh waktu anak di Baitul Quran sudah berapa, enggak berani nanya, takut di upgrade ya, takut ada kotor hati yang udahlah nggak apa-apa. Yang paling penting anak bisa memperbaiki dirinya, bisa dekat dengan Allah. Kalau pertanyaan itu membuat kotor hati, juga kotor hati saya, ya nggak usah ditanya, karena yang paling penting kan anak bisa jadi lebih dekat dengan Allah. Apalah artinya pertanyaan kalau bisa ngotorin hati. Tapi kalau ditanya jangan menjerumuskan, itu juga sama ya. Kenapa nggak mau ditanya nak? Ibu sudah menjerumuskan saya, ibu bisa menghilangkan keikhlasan saya, nggak usah gitu. Itu teh dia menyembunyikan ya. Sama, ada yang bicara pamer, ada yang tidak bicara karena mau menyembunyikan, bicara apa adanya. Jadi jangan takut kita dihina orang, nggak bahaya dihina orang. Oh, kamu dari satu angkatan, cuman kamu yang tidak lulus, tidak tamat. Iya. Masa orang lain dapat 30 juz, kamu dapat juz 30? Padahal lama. Juz 30 juga udah lupa sebagian. Kalau gitu kamu bodoh ya? Baru tahu ya. Nggak usah sakit hati disebut bodoh, ya nggak? Kenapa? Karena memang bodoh asli kita ini. Jauh lebih baik dianggap bodoh, tapi kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, daripada kita dianggap pintar, padahal aslinya kita nggak seperti itu. Mau apa disebut pintar? Apa untungnya disebut pintar? Nggak ada untungnya.
Wah kamu hebat. Apa untungnya disebut hebat? Orang banyak dosa seperti kita ini kan. Wih kamu cepat sekali itu, daya ingatnya kuat. Emang otak ini punya siapa? Nah, biasa-biasa aja ya. Tapi jangan juga tawadu acting. Tahu tawadu acting? Merendah diri supaya diangkat ya. Saya sih orang bodoh, diijabah aja. Jangan suka ngebodoh-bodohin diri, itu didengar oleh Allah ya. Saya mau orang belet, bodoh, diijabah, jadi nggak tahu apa-apa ya. Nama saya siapa ya? Jangan ya, kita tidak perlu merendah-rendahkan diri, tapi dalam rangka dipuji orang. Saya ini orang fakir ilmu, nggak usah disebutin ya kalau memang nggak ada perlunya. Apa maksud kita nyebut saya ini sebetulnya orang yang bodoh? Apa maksudnya nyebut itu kan? Pasti ada maksud tertentu tuh nyebut begitu tuh. Kita jangan menilai orang lain loh ya. Kalau ada orang lain ana fakir ilmu, ya kita husnuzon, beliau memang tawadu. Tapi kalau kita nyebut-nyebut itu, tanya dulu, jangan-jangan kita lagi merendah supaya dianggap tawadu. Kan ada yang begitu ya, pura-pura rendah hati dalam rangka, wah bapak itu rajin sekali. Enggak ada apa-apanya, saya sih ada ingin tawadu nih. Jangan lempeng saja. Orang yang tawadu asli itu tidak berpikir tentang ketawaduan, tidak merasa dirinya tawadu. Lakukan aja apa yang bisa kita lakukan dengan baik, menghormati orang lain. Kalau ditanya ya apa adanya ya, tanpa harus tertekan, malu, tidak juga harus merasa lebih dari yang lain. Pendek kata, riadoh terus di awal, di tengah, di akhir.